Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Matius 5 ayat 20. Apa yang salah dengan orang Farisi dan ahli Taurat sehingga dijadikan patokan dapat tidaknya seseorang masuk dalam kerajaan Allah? Bukankah mereka hidup tertib dan menjalankan seluruh hukum Taurat dengan ketat? Jika kita sekali-kali membuka media sosial, entah itu Facebook atau Twitter atau apa saja, kita akan menyaksikan betapa gaduhnya berita tentang situasi Gereja Katolik Indonesia saat ini. Bahkan ada ajakan untuk turun ke jalan dengan menyalakan 1000 lilin demi menunjukkan bahwa mereka memiliki secuil kebenaran yang bisa mereka jadikan tema perjuangan. Aksi solidaritas untuk kebenaran, kata mereka. Apakah ini tanda bahwa kita sudah tidak lagi percaya pada keputusan institusi gereja seperti yang selama ini kita yakini? Atau kita sekedar nebeng tenar melalui peristiwa tersebut? Tidak perlu kiranya kita menyodorkan bukti di tempat ini bahwa sesama umat Katolik sekarang sudah saling mencaci dan menyalahkan yang lain karena masing-masing menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar. Perilaku kekeh bahwa pendapatku atau kelompokku yang paling benar pun telah terjadi pada zaman Yesus. Orang Farisi merasa bahwa mereka sudah melaksanakan semua hukum Taurat secara ketat, tetapi mengabaikan keselamatan manusia. Mereka kehilangan hati karena seluruh hidup mereka dipersembahkan untuk melaksanakan hukum Taurat secara ketat. Hal ini justru menjadi penghalang bagi manusia untuk menjalin relasi dengan sesama, bahkan dapat mendatangkan petaka. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Yesus mengatakan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah." Matius 5 ayat 20. Yesus mengajak kita untuk melaksanakan hukum yang ada dengan mengutamakan keselamatan dan hidup bersama orang lain yang lebih baik. Bukan tunduk pada hukum secara buta, apalagi tunduk pada secuil pengetahuan yang kemudian kita yakini sebagai sebuah kebenaran mutlak yang layak diperjuangkan tanpa ditelisik lebih dalam fakta yang sebenarnya. Merenungkan dan diam dalam doa adalah langkah terbaik untuk menemukan kebenaran dan bertindak benar. Sehingga yang kita lakukan sungguh merupakan persembahan terbaik dan kita persembahkan dengan pantas dan layak di hadapan Tuhan. Dan untuk dapat mempersembahkan diri dengan cara yang baik dan persembahan kita layak di hadapan Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita berdamai dengan saudara kita. Bandingkan ayat 23-24. Dalam bacaan Injil hari ini, kita juga mendengar bahwa menurut hukum Taurat disebutkan, siapa yang membunuh, ia harus dihukum. Ayat 21, dan Yesus membaharui semuanya itu, yaitu orang yang marah kepada saudaranya sudah layak untuk dihadapkan ke mahkamah agama. Dan jika ini benar-benar dilaksanakan, maka akan begitu banyak orang yang dihadapkan ke mahkamah agama. Karena banyak sekali orang yang mencaci, mengungkapkan kemarahan, bahkan saling bully antar sesama, termasuk saudara seiman, satu gereja, yaitu Gereja Katolik. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang sesungguhnya kita tidak pahami sepenuhnya, tetapi seolah-olah kita sudah menempatkan diri sebagai salah satu pelaku yang paham secara penuh permasalahan tersebut. Hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang dasar untuk membangun hidup bersama yang lebih baik, yaitu mengatasi masalah dalam kasih dan kekeluargaan, serta tidak mengumbar di depan umum untuk sekedar mendapatkan dukungan bahwa yang dilakukan adalah benar. Yesus menghendaki kita hidup rukun dan harmonis dengan sesama. Bacaan hari ini sungguh mengingatkan kita semua untuk menghindari hal-hal yang menyakiti hati sesama, meski dengan cara yang paling lembut sekalipun. Mungkin sekedar melalui kata-kata, namun jika hal ini tidak bisa diterima oleh sesama, akan dapat menjadi sesuatu yang menyakiti. Ajakan untuk turun ke jalan, menyalakan 1000 lilin, orasi di pinggir jalan, atau menggunakan media sosial dalam menyampaikan pendapat dan opini untuk menggiring agar menyetujui kebenaran pendapat, dan berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung seseorang,
merupakan tindakan yang saling melukai kita sebagai bagian dari gereja. Namun semuanya itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk berdiam dan merenung lebih dalam, sehingga kita dapat menemukan dan merasakan kehadiran Allah yang akan membantu kita mengambil keputusan secara bijak dan tepat. Dalam diam, kita akan mampu mendengarkan suara Tuhan yang akan mengantar kita pada kebenaran yang sesungguhnya. Dengan kebenaran itu, kita tidak perlu mengadili sesama dengan sudut pandang kita yang begitu terbatas. Apalagi dengan mengajak umat yang lain untuk turun ke jalan, menyalakan 1000 lilin, hanya untuk sekedar memberi dukungan kepada seseorang, yang mungkin orang tersebut tidak membutuhkan dukungan dengan cara yang kita pertontonkan. Yesus hari ini mengajarkan kepada kita untuk bertindak bijak, sehingga dapat menjalin relasi lebih baik dengan semua orang, mencintai demi keselamatan semua orang, bukan menegakkan hukum dan kebenaran versi kita, dengan mengabaikan keselamatan dan relasi yang baik dengan sesama. Karena jika hal tersebut yang kita lakukan, maka kita sesungguhnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang lain. Dan seperti yang disabdakan Yesus, sesungguhnya kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Selamat menikmati hari kasih sayang. Semoga kita masih mampu menghadirkan sayang kepada semua orang, terlebih kepada saudara seiman dalam tubuh Kristus, yaitu gereja.